Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami yang akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Kedudukan Rohani yang Tinggi Dapat Dicapai. Ayat intinya diambil dari Yudas 1 ayat yang ke-24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Keterangannya, Kristus taat kepada setiap tuntutan hukum. Oleh penurutannya yang sempurna, Ia telah menjadikan bahwa tidak mustahil bagi setiap manusia menurut hukum-hukum Allah. Bila mana kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, hati disatukan dengan hatinya, kemauan dipadukan dengan kemauannya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pemikiran ditawan kepadanya, maka kita akan menghidupkan kehidupannya. Inilah yang dinamakan dibungkus dengan pakaian kebenarannya. Kemudian ketika Tuhan memandang kepada kita, Ia melihat bukan pakaian selembar daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan jubah kebenarannya sendiri, yaitu penurutan sempurna kepada hukum Yehova. Dalam rencana penebusan, Tuhan telah menjadikan sarana untuk mengalahkan setiap sifat berdosa dan menolak setiap pencobaan betapapun kuatnya. Pencobaan yang paling kuat bukan maaf untuk dosa. Betapapun besarnya tekanan yang dikenakan terhadap jiwa, pelanggaran itu adalah perbuatan kita. Bukanlah dengan kuasa bumi atau neraka yang memaksa seseorang berdosa. Kemauan harus tidak boleh memaksa, hati harus pasrah atau nafsu tidak boleh menguasai pertimbangan maupun kejahatan atas kebenaran. Jikalau engkau mau berdiri di bawah panji yang berlumur darah, Putra Immanuel dengan setia melakukan pekerjaannya, engkau tidak pernah akan terjerumus kepada pencobaan. Karena Dia yang berdiri di sampingmu sanggup menjagamu dari kejahatan. Kita tidak perlu menahan kecenderungan berdosa orang. Efesus 2 ayat 1-6. Bila kita mengambil bagian dalam sifat ilahi, maka keturunan dan kecenderungan-kecenderungan kepada kesalahan yang dipelihara akan dilenyapkan dari tabiat, dan kita dijadikan kuasa yang hidup untuk kebaikan. Selalu belajar dari guru ilahi, mengambil bagian dalam sifatnya. Kita bekerja sama dengan Tuhan dalam mengalahkan pencobaan-pencobaan setan. Tuhan bekerja dan manusia bekerja supaya manusia bersatu dengan Kristus sebagaimana Kristus satu dengan Tuhan. Maka kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Pikiran berhenti dengan damai dan kepastian di dalam Yesus Kristus. Kedudukan rohani yang tinggi dapat dicapai. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa standar kehidupan yang tinggi seperti yang Kristus Yesus capai dapat kita capai apabila kita bergantung, bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, rindu untuk terus bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa, dalam permohonan kita secara pribadi, keluarga dan jemaat, dan terus mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan bisa menghidupkan hukum-hukum Allah, bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhanlah yang terus menyanggupkan kita. Semoga janji kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih akan janji kemenangan atas setiap perjuangan iman yang Engkau
berikan bagi kami pada pagi hari ini. Bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu dan terus mengandalkan Engkau dalam setiap perjuangan iman yang Engkau izinkan kami alami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa khusus untuk umat-umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kiranya kami semuanya bisa menyadari kebutuhan terbesar kami akan roh hujan akhir, sehingga kami semuanya bisa diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, dan kami bisa dipersiapkan melayani Tuhan dengan kuasa yang ekstra untuk menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikanlah umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, sehingga dengan pertolongan Tuhan setiap berkat, kesehatan, apapun yang Kau titipkan dapat kami gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.